Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Anak cucu, anak cucu bangsa semuanya dan teman-teman yang saya hormati, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya ingin merekam Masya Allah ya, pemahaman atau penemuan kembali atau perenungan kembali apa yang saya dapat dari kemarin hari Ahad, Ahad subuh, Ahadnya Ahad pagi, kemudian tadi tahajud malam dan juga ngaji subuh tadi. Itu tentang hubungannya surat Al-Mulk ayat 1-2, kemudian surat Al-Kahfi surat 18 ayat 109 dan juga um, apa implementasi dalam kehidupan real pribadi dan pesan untuk juga anak cucu bangsa dimanapun berada. Rabbana ablana minasalihin. Kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan, keimanan, keislaman kita semuanya, dan semoga salam dan salawat senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan umat Islam sampai di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak cucu dan teman-teman semua yang saya hormati, kita berasal dari tempat yang berbeda-beda, dari rahim ibu kita yang berbeda-beda. Rabbana lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Kita doakan kepada ibu, bapak kita semuanya masing-masing. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diluaskan alam kuburnya apabila yang beliau sudah wafat. Kita berasal dari rahim yang berbeda, DNA berbeda, akan punya jalan yang berbeda-beda. Jalan si A sampai dengan A1000. Nah, menuju sampai sampai kita lihat, waduh, prestasinya jadi 1000 gitu ya. Jalan si B eh, sampai 900 nilainya gitu. Jalan si C sampai dengan 800, si D 700. Dan si E 600. Kita sendiri sampai berapa ya? Itu kita terima karena jalannya berbeda-beda ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan A, persepsi A sampai Z, kemudian dari nilai 1 sampai dengan 1000, Allah menguji kita semuanya. Dengan jalan berbeda-beda, dengan pola pikir yang berbeda-beda,
paradigma yang berbeda-beda. Gitu. Dan dari situ diharapkan kita tetap terus berjuang sampai pada ujung puncak kita masing-masing. Nah, dari dua ayat, eh, dari beberapa ayat dari dua surat tadi, tentu ayat-ayat yang lain juga sangat sangat memberikan pemahaman sentuhan kedalaman yang luar biasa. Cuman untuk hari ini saya ingin menyampaikan dua ayat tadi. Ya. Itu surat di Al-Mulk tadi. Ya. Baik, saya share eh, ini ilmu yang saya sedang belajar di awal, yang belum mengerti banyak tapi memberanikan diri ya untuk saya masukkan ke sini sekaligus belajar gitu. Jadi di surat Al-Mulk surat 67 di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, eh, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, tabaraka ini kata fi'il madi, ya. Ini Maha Suci Allah yang telah memberikan, ya, ya, aladzi biadil mulku, yang telah memberikan rezeki gitu kan, ada dalam terjemahan yang lain, dengan terus menerus, ya, berganti-ganti terus menerus. Tabarakalladzi, Maha Suci Allah yang telah memberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang terus menerus. Alladzi yang telah biyadihil, di tangannya, ya, in whose hand, di tangannya, biyadihil mulku, kerajaan, in the dominion, ya, kerajaan. Kalau terjemahan yang lain tadi, Maha Suci Allah ladzi yang biyadihil, di tangannya, wahwa, di mana, dan dia, dan dia, wa dia, wa ala, terhadap atas sesuatu, kuli sesuatu, syai'in, uh, berbagai sesuatu tadi, kodir, mengasuh, menguasai, maha kuasa. Ya. Jadi segala sesuatunya kita mendapatkan rezeki dari Allah yang terus menerus, di tangan Allah dari kerajaan rezeki tadi. Masya Allah, Rabbana blana minas solihin. Jadi sekali lagi kita masih bisa bernapas, sehat, lahir batin, ini sudah rezeki dari Allah SWT. Alladzi yang di tangannya, ya, segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan telah memberikan eh, segala rezeki tadi di tangan yang maha kuasa. Keyakinan ini dari setiap detik, setiap waktu yang kita dapat rezeki itu membuat kita tidak ada cara lain kecuali bersyukur. Saya pernah membahas tentang syukur sabar, syukur, syukur Allah, Masya Allah, syukur. Allahu Akbar, Rabbana lana minas solihin. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua anak-anak cucu-cucu semua yang sedang kuliah, apalagi yang di TPB ya, di asrama asrama TPB, selamat menikmati indahnya perjuangan. Dan kita harus meyakini bagi yang Muslim, meyakini bahwa di tangan Allah lah segala sesuatunya tadi. Beliau raja di raja, dia menguasai segala sesuatu semua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu seterusnya di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Alladzi orang-orang yang maaf, alladzi khalaqa yaitu Allah ya, Allah yang menciptakan khalaqal al mauta jadi Allah tadi tabarakalladzi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang menguasai yang maha segala sesuatu tadi juga Allah yang menciptakan di khalaqa menciptakan al mauta maut al hayata tentang eh, kehidupan liyabluwakum li ya, liyabluwakum dia akan mengujimu nah ini sudah liyabluwakum dia akan mengujimu ahsanu siapa yang lebih baik amalannya wa huwa wa huwal azizul ghafur dan dia maha perkasa lagi maha mengampuni. Terjemahan di surat Al-Mulk surat 67 ayat 2 ini yang menciptakan mati dan hidup berarti khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum untuk menguji kamu ayyukum siapa di antara kamu ahsanu yang lebih baik amalannya bahwa azizul ghafur dan Allah adalah maha pengampun maha perkasa dan maha pengampun makna Masya Allah Allah Akbar yang saya tangkap dari ayat kedua dari surat Al-Mulk ini Allah yang menciptakan mauta wal hayata kematian dan kehidupan untuk apa untuk menguji manusia kita semuanya yang punya diberikan akal ini ayyukum siapa di antara kamu which of you ahsanu yang lebih baik amalannya
Lihat Bu, luwakum ini di Quran Corpus ini, ya Bu, luwa itu fiilnya fiil mudhari. Ya, sekali lagi saya baru belajar, baru baca ini, silakan ditanya kepada para ustadz yang belajar secara khusus tentang Masya Allah, indahnya bahasa Al-Quran ini. Fiil mudhari ini present future tense. Jadi Allah akan menguji kita semuanya, sedang dan akan menguji terus. Liyabluwakum aikum siapa di antara kamu ahsanu yang lebih baik amalan-amalannya. Jadi memang kita hidup, kita dihidupkan oleh Allah, ya. Nanti kemudian dimatikan, dihidupkan lagi, ya, dan akan hidup abadi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semuanya masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Karena Allah kan ketika hidup ini akan menguji kita semua. Let him test you. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Allah akan mengetes kita, sedang dan akan mengetes kita. Fi'il mudhari. Kalau di bahasa Inggrisnya itu ada present dan future tense. Dijadikan satu dari fi'il mudhari. Ayyukum, siapa dari antara kamu, which of you, as sano, the best, amalannya. Tidak perlu kita, tidak perlu. Ada penangkapan yang kadang membuat kita sangat pas, ada yang masih kadang perlu dicari. Memang perlu cari ilmu terus gitu ya. Dalam contoh praktisnya, saya langsung ke contoh praktis. Kadang kita eh, bisa pas dengan rasa dan pikiran yang ada dalam tubuh kita terhadap sesuatu di sekitar kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kadang kita membuat seperti apa ya, down, depresi. Setiap orang saya kira pernah melakukan itu, pernah kena itu ya. Nah, khusus adik-adik yang di mahasiswa TPB nih, tingkat pertama ya, yang kemudian nanti ada seleksi lagi. Nah, kita perlu mencari itu bagaimana posisinya, sedemikian kita tetap nyaman, aman, dan mengesankan. Jadi kalau dibaca di Salman begitu. Ya, dia di asrama, baik di mana aja, di Salman, di sama ITB, sama kos-kosan yang lain, yang TPB, kita sedang dan akan diuji oleh situasi di sekitar kita, dan apakah kita bisa terus syukur dan sabar. Lagi dan lagi kalau Buya Hamka menyampaikan syukur dan sabar itu seperti pasangan sayap dalam satu pesawat. Senantiasa syukur, sabar. Ya. Dapat kenikmatan masuk ITB, syukur gitu. Dapat ujian UTS jelek, sabar. Terus tingkatkan lagi, belajar lagi ilmunya. Terus. Demikian juga yang lain-lainnya ya. Tidak hanya ITB saja, tapi untuk keseluruhannya ujian-ujian yang lain, syukur, sabar. Di pesawat tadi kalau hanya salah satu syukur terus, lupa nggak bisa jadi sombong gitu. Terus sabar, tapi lupa syukur bisa jadi depresi, gitu. Stres. Maka perlu syukur dan sabar sehingga pesawat jadi naik. Dikit, naik dikit terus gitu. Insya Allah. Naik dikit terus ya. Masya Allah ya. Anak-anak suku dimanapun berada. Betul, saya jadi bersyukur mengingatkan ini karena saya udah usia dah 60, di atas 60, cucu saya udah 6, sedangkan ya saya lagi bicara dengan anak cucu semua. Jadi harian, pekanan, bulanan, terus naik terus sampai bulan sampai tahunan 1 tahun, ya naik 1 tahun. Dan selamat
ya, ada kesalahan, ada kekurangan, sabar, ada keberuntungan, ada kebaikan, syukur. Terus naik dari usia 20 anak-anak semuanya sampai usia 60-an kayak kami ini. Allahu Akbar. Ya, dua-duanya tadi perlu terus timbang. Ya, Bu Hamka menafsirkan syukur sabar tadi seperti dua sayap pesawat. Di syukur sabar ini ada ayat di surat yang paling mudah diingat tuh surat 31 ayat 1. Ini sering saya pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro analfu kata jadi fil bahri binimatillah liyurakum min ayati inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ya, nanti saya ya, surat 31 ayat 31. Nanti dinikmati sendiri. Jadi syukur, sabar. Udah. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. He may test you, dia berluakum, which of you ayyukum ahsanu amala. Yang is the best amalannya. Nah, memang kita makhluk sosial. Kita hidup di tengah masyarakat, kita hidup di tengah kawan-kawan, teman-teman yang se-PPB, satu kelas. Misalnya saya di FTSL, satu kelas satu FTSL, dan nanti akan memilih jurusan mana yang akan kita pilih. Mau sipil, teknik lingkungan, atau teknik kelautan. Nah, jadi bersaing dong, Pak. Ya, iya bersaing, tetapi sesungguhnya ujian yang utama itu adalah bersaing dengan diri kita sendiri. Ini yang utama. Ini kakek ini yang sudah tsunami ini terus nanti saja kita semua ada ujian, 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 ujian. Jadi jadi ujiannya yang utama dengan diri kita. Lah gimana sih Pak? Ya, kalau ujian dengan orang lain, ya, disampaikan tadi ada yang nilainya 1 sampai 1000, ada yang 1000, ada yang 900, 800, 700, 600, kita berapa gitu. Itu kita terima di situ. Ya. Karena kemudian memang wahwa azizul ghafur. Allah Maha Pengasih lagi Maha Kuasa, Maha Pengampun, ya. Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ini sudah eh, nggak usah dilakukan, ini Al-Quran ini pegangan utama gitu. Bapak memang kemudian ada pendapat-pendapat yang enggak dong, kita harus jadi yang nomor satu dong. Lah kalau orangnya mahasiswa TPP 4000 nomor satu semua kan nggak ada, pasti ada yang nomor satu, nomor dua, sampai memang kemudian ada nomor 4000 dalam pengertian memang diuji pada situasi yang berbeda-beda. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Kuasa dan Maha Pengampun kok gitu. Sedangkan tadi di ayat satunya Allah menciptakan kematian dan kehidupan tadi untuk menguji manusia kita semua. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan dia maha kuasa, maha pengampun. Memang lebih bagus kalau kita melihat teman kita, orang lain, dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikannya itu untuk kebaikan, bukan berlomba dari urusan sesuatu yang ada kebaikan-kebaikan amalan dunia, ada amalan dunia akhirat. Nah, kita ingin amalan dunia akhirat kan? Gitu. Nah, amalan dunia memang bisa bersaing satu dengan yang lain gitu ya. Amalan akhirat bisa juga saling bersaing, tapi amalan akhirat itu yang tahu hanya Allah.
Gitu. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian bagi setiap orang berbeda dengan yang lain dengan DNA yang berbeda-beda tadi. Nah, kalau kita melihat orang lain dengan DNA yang berbeda dan kemudian kita ingin seperti itu, kemudian sampai kita stres, itu salah kemudian kan. Stres negatif ya. Stres positif kalau mau berjuang lebih bagus gitu. Tapi stres negatif jadi salah. Stres negatif tadi nggak syukur ya. Tidak syukur, tidak sabar gitu. Tapi stres yang positif, tambah syukur, tambah sabarnya. Ya. Ini juga tidak mudah. Terus gimana? Terus memang kemudian harus kita renungkan, kita tahajud, kita mohon kepada Allah. Itulah yang saya dapat tadi malam lagi, saya baca lagi, Masya Allah. Gitu. Kadang kurang bersyukur, kadang kurang sabar. Termasuk kakek yang sudah cucunya Nami, kadang kurang syukur, kurang sabar. Ingin mengejar kira-kira tugas apa yang bisa dikejar gitu ya. Amalan apa yang dikejar, tetapi kadang lupa bahwa amalan yang utama dia amalan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mendekat pada Allah. Memang kalian semuanya kelihatan makin bagus mendekat pada Allah, tapi ketika kemudian menjadikan diri kita eh, kurang syukur, kurang sabar, indikasinya salah satunya kok tegang, ya tegang yang negatif gitu kan. Nah, disitulah ada indikasi bahwa Rabbana Ablana Nasirin ada sesuatu yang kurang tepat dalam pola pikir kita. Nah, makanya ini saya gabungkan dengan tugas saya yang real, nemenin adik-adik mahasiswa TPB. Bagus, Anda bisa kemudian nilainya, katakanlah ada kan yang sampai nilainya A semua 4 gitu. Iya bisa. Tapi memang tidak bisa semuanya jadi nomor satu semuanya tadi. Nah, bekerja keras tapi kemudian berapa nilai yang bisa didapat, ya sudah kita bersyukur di situ dan sabar di sana. Ini tricky, bang, sangat tricky nih antara uh, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, tapi sekaligus pada saat menerima kondisi yang diberikan oleh Allah dan kita tetap bersyukur. Masya Allah, Allah Akbar. Silakan ya, nanti diskusi dan kemudian tanya kepada tafsir para ustadz. Tapi yang susah memang bagaimana mengkombinasikan dengan uh, keadaan real diri kita masing-masing. Oke, contoh gini aja deh. Sekarang ada alumni ITB yang menjadi presiden, siapa? Pak Habibie ya. Pak Karno ya, Bung Karno dan Pak Habibie gitu. Sekarang kita yang dekat sini dengan Pak Habibie aja lah ya. Yang profesor, yang ahli teknologi, bisa bikin pesawat ya. Itu urutannya kira-kira kalau S1 selesai, kemudian sesuai spesialisasi yang diinginkan apa, itu beliau pelajari pesawat terbang di Jerman, ya. Sampai kemudian beliau jadi ahlinya di sana, dipanggil oleh Indonesia untuk menjadi Menristek, jadi Menristek, kemudian pada situasi itu beliau jadi presiden. Gitu. Nah, kalau Masya Allah, Allah Akbar, adik-adik bereferensi sana bagus, ada baiknya. Gitu. Tetapi tidak sampai menjadi stres negatif yang ketika dapat nilainya eh, mepet gitu, ya kita berjuang sampai supaya lulus, tapi tidak kemudian menjadi negatif. Negatif tadi ciri-ciri khasnya misalnya ada anak yang stres ya, sampai kemudian harus harus begini begitu ya, ya harus pertama diurusi orang lain saja udah kurang bagus gitu, apalagi diurusi sampai rumah sakit ya, itu artinya kurang kurang sehat. Nah, kalau sehatnya apa sakitnya menjadi tambah iman takwa bagus gitu. Tapi kalau udah tambah depresi, stres nggak bagus ya. Itu yang harus diterima. Kita bersyukur ada Pak Habibie jadi presiden. Ya. Katalah eh, ya puncaknya seperti itu Pak Habibie misalnya itu. Nah, kita dapat seberapa. Demikian juga pada teman-teman sekelas dan seterusnya. Saya kira itu dulu. Yang lainnya nanti tadinya mau saya bahas dua, tapi sekarang satu aja ya. Yang pertama ini dan kemudian terus kita belajar lagi. Syukur sabar, tambah ilmunya, ikut ngaji sana sini, tanya tutor sana sini, termasuk yang non muslim kita punya Pancasila ya, belajar masing-masing sesuai dengan persepsinya dan kemudian terus tingkatkan, kita bangun Indonesia bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah Rabbana hablana min salihin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur
dan sabar dalam setiap ujiannya dan setiap perjuangannya, dan kita diberikan hadiah terakhir yang baik. Rabbana hablana minas solihin. Demikian pesan kakek pada eh, hari ini. Kita teruskan di lain waktu. Ya, ini kalau perlu ini yang saya share ini adalah Quran, The Quranic Arabic Corpus ya. Nanti cari sendiri dan belajar tanya pada para ustadz. Sebenarnya. Ya, kita ada ya misalnya seperti ini. Kemudian ada kita klik, itu ada ya, tabaroka, ya, tabaroka lagi. Tabaroka ini fi'il madhi ya. Gitu. Mas lampau ya, telah. Gitu. Jadi eh, kemudian ya ini di bawahnya kemudian ada synthetic tree bank ya, gitu di sini ada ini bagus ininya. Tabaroka alladzi biyadihil al mulku. Jadi yang hijau ini tabaroka ini fi'il fi'il mudhari ya. Itu bisa dilihat dari bawah sini. Tabaroka ini fi'il sorry fi'il madhi telah ya yang fi'il mudhari tadi yang eh, menguji ya yang berikutnya ya yang menguji kamu sedang dan akan dari Allah telah memberikan rezeki ya, dari tangannya segala kerajaan dan kemudian di eh, ayat berikutnya tadi yang ayat hmm, ini kemudian fi'il mudhari itu yang di ayat 2 ya. Hmm. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, tadi ini li yabluwakum menguji kamu. Nah, ini film mudhari yang sedang dan akan menguji kamu. Ini terus-menerus mengujinya. Menguji sedang dan akan terus menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalannya terbaik? Terbaik itu pada dengan diri sendiri. Sudah tadi dibandingin dengan Pak Habibie tadi ya, jauh-jauh nian ya. Nah, sampai di situlah saya sendiri juga harus berterima kasih ada segala semua teman-teman, semua eh, ya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada ibu bapak kita semuanya masing-masing, pada teman-teman kita. Terima kasih. Terima kasih yang telah menemani kita. Saya sampai di sini sudah cukup. Ya, sudah. Saya siap-siap pensiun ya. Saya 60 saya siap pensiun. Nah, sementara teman-teman masih TPB masih 25 tahun ke depan. Ya, ya tentu yang jadi presiden cuma satu di antara 200 juta, yang jadi rektor hanya satu di antara dua dua ribuan ya dosen. Disyukuri, disyukuri. Saya juga sekali lagi terima kasih untuk semua teman kolega yang mungkin sempat mendengarkan ini, kepada ibu bapak yang putra putrinya sekarang sekolah di TPB. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menemani adik-adik kita untuk senantiasa syukur sabar dan mencapai yang terbaik ya. Ya memang semuanya cita-cita seperti Pak Habibie, tapi ya sudah kita terima sampai di mana kita bisanya. Allah yang Maha Tahu, yang gaib di depan kita ya. Jadi kita ada sesuatu yang eh, sangat kita sayangi tapi tidak baik bagi kita. Ada sesuatu yang sangat tidak kita sukai tetapi ternyata itu baik bagi kita, ya sudah. Sampai di mana kita bisa mencapai dalam ikhtiar. Kelihatan dunianya tadi, tapi tentang akhiratnya hanya diri kita dan Allah yang Maha Tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jadi saya tambahkan, jadi sebetulnya mari kita masuk ke dalam Islam secara kafah dan jangan kau ikuti nafsu setan ya, misalnya gitu. Misalnya untuk menjadi presiden politik kotor enggak lah ya. Untuk cum laude nyontek enggak lah gitu ya. Enggak ya sudah ya.
Ya, emang yang sudah salah ya sudah istighfar, tapi yang belum itu kita lakukan dengan cara yang baik ya supaya nilainya bagus tidak nyontek ya karena kiri Rabbana hablana minas solihin itulah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman udkhulu masuklah ke dalam Islam secara kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan dan jangan kau ikuti nafsu setan. Innahu lakum aduwwum mubin sesungguhnya dia setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, barangkali untuk melengkapi tadi itu ke sana. Salah satu stres yang buruk tadi kita menjadi pengikut setan. Stres yang bagus kita terus mengikuti petunjuk Allah ihdinas shiratal mustaqim dan seterusnya sehingga kita dalam keadaan gembira, semangat, positif gitu. Dimanapun posisi kita tetap senyum, senyum dari muka sampai dengan hati kita. Itu ya, tidak mudah, tetapi bismillah. Insya Allah ya. Allah Akbar. Ya. Rabbana hablana minas solihin. Selamat menikmati indahnya perjalanan. Semoga kita semua lulus dari ujian Allah SWT kehidupan ini ya. Ya terutama tentu adalah akhirat yang abadi. Kita dimasukkan dalam surganya Jannatul Naim. Tentu sebisa mungkin kita eh, makhluk sosial ini bisa berdakwah rahmatan lil alamin dan itu dilengkapi dengan ilmu ya, dengan rezeki yang barokah ya, itu dengan kekuasaan yang adil ya, ilmu yang amalia. Nah, di situ bermanfaat sana. Dan tentu bukan yang kebalikannya, bukan yang lain ya. Jadi alhamdulillah kita punya kehidupan, kita punya kenikmatan, ya, hidup sehat lahir batin, yang kita dapatkan eh, keimanan ketakwaan kita ya, sebagai seorang Islam, seorang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita sudah mudah-mudahan dapat ilmu yang bisa amalkan seperti ini dalam rangka mengamalkan ilmu. Adik-adik semuanya, ilmu amalia dan amal soleh dan amal yang soleh. Rabbana hablana minas solihin Rabbikfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbikfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Terakhir ya, kita nyambung ke tema yang lain dan mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk diskusi tanya jawab dengan adik-adik semuanya, anak-anak bangsa dimanapun berada, khususnya adik-adik mahasiswa TBB yang tinggal di asrama. Mudah-mudahan kita bisa diskusi tanya jawab kita. Kalau diperlukan, kita bisa koordinasi dengan ibu bapak. Ya, minta doa ke ibu bapak. Salam silaturahim dari kami semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran, eh, ketawakalan, keikhlasan, dan kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Agung Wiono merekam di bulan November di hari apa? Di November 2022 ya. Assalamualaikum.